Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Putri Namasari. Saya sebagai moderator dalam mata kuliah perilaku organisasi ini menjelaskan tentang perbedaan individu dalam organisasi yang dapat mempengaruhi performasi individu maupun organisasi. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok pada kelompok 2. Ada saya sendiri, Siti Putri Namasari, NIM 1904-2009. Ada Fadila Azmarida 1904 2131. Ada Ajeng Elsa Nadilah 1904 2099. Ada Nabila Fairuz Fadila 1904 2075. Ada Muhammad Rehan Ratonda 1904 2140. Baiklah, topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah perbedaan individu dalam organisasi yang dapat mempengaruhi performasi individu maupun organisasi. Perilaku individu dalam organisasi terbentuk karena adanya interaksi karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi semuanya akan berperilaku berbeda satu sama lainnya, dan perilaku ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang dan mudah diperoleh untuk kemudian dihubungkan dengan tingkat produktivitas kerjanya. Menurut Matis, ada 4 karakteristik individu yang mempengaruhi bagaimana orang-orang dapat berprestasi. Yang pertama, minat. Orang cenderung mengejar karir yang mereka yakini cocok dengan minat mereka. Yang kedua, jati diri. Karir merupakan perpanjangan dari jati diri seseorang, juga hal yang membentuk jati diri. Yang ketiga, kepribadian. Faktor ini mencakup orientasi pribadi karyawan dan kebutuhan individual, latihan, kekuasaan, dan kebutuhan prestis. Yang keempat, latar belakang sosial. Status sosial ekonomi dan tujuan pendidikan pekerjaan yang orang tua karyawan merupakan faktor yang berfungsi dalam kategori. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai karakteristik biografis tersebut. Adalah yang pertama, usia. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia tahun 1984 menyatakan bahwa usia atau umur adalah lama waktu hidup atau ada. Hubungan antara usia dan kinerja diperkirakan akan terus menjadi isu yang penting di masa yang akan datang. Keyakinan yang meluas bahwa kinerja akan merosot seiring dengan usia. Usia sering dihubungkan dengan produktivitas dengan pemahaman bahwa dengan meningkatnya usia seseorang maka produktivitasnya cenderung menurun. Hal ini tentu tergantung dari jenis pekerjaan yang ditekuni. Jika dipisahkan antara karyawan profesional dengan karyawan non-profesional, kepuasan kerja cenderung meningkat antara karyawan profesional yang seiring bertambahnya usia mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membaca lanjutan dari materi sebelumnya. Robbins memberikan beberapa alasan mengapa hubungan ini penting, yaitu yang pertama, sudah menjadi kepercayaan yang umum bahwa penurunan produktivitas kerja seseorang terjadi seiring dengan usianya yang semakin bertambah. Benar atau tidaknya kepercayaan ini perlu investigasi lebih lanjut. Yang kedua, adanya realitas bahwa angkatan kerja semakin tua atau menua. Yang ketiga, adanya peraturan perundangan di Amerika dengan legislation yang menyatakan bahwa pensiun yang bersifat pemerintah dianggap sebagai melanggar hukum. Secara umum, pekerjaan yang lebih tua memiliki tingkat ketidakhadiran yang lebih rendah dibandingkan para pekerja yang lebih muda, tetapi mereka memiliki tingkat kehadiran yang lebih tinggi yang tidak dapat dihindari. Misalnya kondisi kesehatan dan periode pemulihan yang lebih lama. Bagi karyawan profesional, seiring bertambahnya usia, kepuasan kerja juga meningkat. Karyawan non-profesional, kepuasan merosot selama usia tengah baya dan kemudian naik lagi dalam tahun-tahun selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua mengenai gender atau jenis kelamin. Jenis kelamin umumnya tidak ada perbedaan yang konsisten antara pria dan wanita dalam hal kemampuan memecahkan masalah,
keterampilan analisis, dorongan kompetitif, motivasi, sosiabilitas, produktivitas pekerjaan, kepuasan kerja, atau kemampuan belajar. Namun, hasil studi menunjukkan bahwa wanita lebih bersedia mematuhi wewenang dibandingkan pria yang lebih agresif dan lebih besar kemungkinannya dalam memiliki pengharapan untuk sukses. Namun, tetap saja masih ada perbedaan kecil. Biasanya yang membuat adanya perbedaan tersebut adalah karena posisi wanita sebagai ibu yang juga harus merawat anak-anaknya. Ini yang mungkin menimbulkan anggapan bahwa wanita lebih sering mangkir daripada pria. Jika anak-anak sakit, tentu ibu yang akan merawat dan menemani mereka di rumah. Hubungan gender dengan turnover adalah ada beberapa studi menjumpai bahwa wanita mempunyai tingkat keluar dari pekerjaan mereka yang lebih tinggi, dan studi lain menjumpai tidak ada perbedaan antara hubungan keduanya. Sedangkan hubungan antara gender dengan absensi, yaitu wanita mempunyai tingkat absensi yang lebih tinggi dengan alasan wanita memikul tanggung jawab rumah tangga dan keluarga yang besar. Selanjutnya, perkawinan. Tidak ada studi yang cukup banyak penelitian untuk menyimpulkan mengenai efek status perkawinan terhadap produktivitas. Namun, riset secara konsisten menunjukkan bahwa karyawan yang menikah lebih sedikit absensinya mempunyai tingkat pengunduran yang lebih rendah dan lebih puas dengan pekerjaan daripada rekan sekerjanya yang bujangan. Pernikahan menuntut tanggung jawab lebih besar yang mungkin membuat pekerjaan tetap lebih berharga dan penting. Sangat mungkin bahawa karyawan yang tekun dan puas berkemungkinan lebih besar untuk menikah. Yang kelima iaitu masa kerja. Jika didefinisikan senioritas sebagai masa kerja seseorang pada pekerjaan, tentu dengan demikian masa kerja yang diekspresikan sebagai pengalaman kerja tampak menjadi dasar perkiraan yang baik terhadap produktivitas karyawan. Riset yang menghubungkan masa kerja dengan keabsenan sangatlah tegas. Secara konsisten, penelitian menunjukkan bahawa tidak ada alasan karyawan yang lebih lama bekerja dalam kurung senior akan lebih produktif daripada junior. Masa kerja merupakan variabel penjelas tunggal yang paling penting dalam menjelaskan tingkat pengunduran dari karyawan. Semakin senior karyawan berkarir di perusahaan, tingkat absensi dan kecenderungan turnovernya. Materi yang ketiga yaitu keragaman ras dan budaya. Ras adalah suatu kategori atau pengelompokan sejumlah orang berdasarkan karakteristik fisik tubuh seperti warna kulit, tekstur rambut, bentuk mata, hidung, dan lain sebagainya yang sangat subjektif. Dengan makin bertambahnya latar belakang keberagaman dan budaya di tempat kerja, membawa perbedaan-perbedaan utama dalam nilai, etika, dan norma-norma yang berlaku. Ada kecenderungan bagi individu untuk lebih menyukai rekan-rekan dari ras mereka sendiri dalam mengevaluasi kerja, keputusan promosi, dan kenaikan gaji. Sering juga ditemui suatu dilema, misalnya seperti pemberian kerja yang menggunakan tes kemampuan untuk seleksi, promosi, dan pelatihan, dan keputusan-keputusan lainnya.